Kohaku yang punya Ginrin masuk Ginrin A. Taiso Sansoku punya Ginrin masuk A. Showa masuk A. Di layar varietas ini dia beda, bukan Ginrin A sebutannya pengelompokan. Oke, kita lanjut lagi untuk varietas selanjutnya based on this book, berdasarkan buku ini. Ini ada A Ginrin. Kalau kita sebut mungkin Ginrin A ya. Jadi Ginrin ini adalah penamaan untuk yang sisiknya adalah Ginrin. Tapi di sini disebutnya A. A itu nanti apa ya? Coba kita bantu. A Ginrin atau Ginrin A dalam bahasa Indonesia is the name given to individual with the shining scale that have the characteristic of the Gosanke. Gosanke itu adalah Kohaku, Taiso Sansoku, Showa Sansoku. Artinya adalah Ginrin A ya, itu adalah nama yang diberikan kepada ikan yang bersisik mengkilat, atau kita sebut shining scale dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kita mungkin bling-bling bahasa umumnya, untuk varietas Kohaku, Taiso Sansoku, dan Showa Sansoku. Jadi Ginrin A itu hanya untuk 3 varietas itu. Jadi Ginrin yang punya Kohaku yang punya Ginrin masuk Ginrin A. Taiso Sansoku punya Ginrin masuk A. Showa masuk A. Di layar varietas ini dia beda, bukan Ginrin A sebutannya pengelompokannya. Oke, kita lanjutkan. Ginrin refers to those developed so that only the scales shine in gold or silver. Jadi memang Ginrin itu mempunyai sisik yang mengkilat ya. Mungkin ada sekilas tuh warnanya kayak, kalau di merah dia akan kelihatan seperti gold. Kalau di merah dia akan kelihatan seperti gold. Kalau di putih dia akan lebih kelihatan seperti silver. Jadi mengkilat. Kalau di hitam biasanya dia kayak hitam mengkilat gitulah. There are varieties such as Ginrin Kohaku, Ginrin Taiso Sansoku, and Ginrin Showa Sansoku. Among those varieties, the one with the brightest light is called Diamond Ginrin. And the one with a round central part is called a Pearl Ginrin. Jadi dalam buku ini hanya dibahas tentang 2 karakteristik Ginrin. Jadi yang di buku ini sebutkan dengan adanya Diamond Ginrin dan Pearl Ginrin. Jadi buku ini 2 ya, Pearl dan Diamond Ginrin. Terus disebutin lagi, it is said that the one with shining scale neatly arranged all over the body and the ones with the strong light are good. Jadi Ginrin atau sisik yang mengkilat ini, kalau full semua body, semua sisiknya full dan juga dia mengkilat dan cahayanya kilatannya strong, itulah disebut Ginrin yang bagus. Ya, oke. Kita akan coba, sebelum itu saya akan coba bahas dulu sebelum kita masuk ke yang lain. Di sini dimention ada 2 karakter Ginrin ya, berdasarkan buku ini ya. Diamond Ginrin dan Pearl Ginrin. Jadi Diamond Ginrin ini adalah dia full. Satu sisik itu full. Diamondnya. Jadi Ginrinnya itu gini nih. Jadi ini. Dalam satu sisik itu full ya? Ya. Jadi dia bukan full, tapi dia ada kayak, kalau kita ibaratkan, kalau di diamond itu digambarkan kayak ada garis-garis kan? Iya. Kalau dikenain cahaya. Betul, Pak. Nah begitu dia. Jadi satu sisik full, tapi dia ada garis-garis hitam. Kayak ada garis pembelahnya. Kayak kalau diamond digambarkan dalam satu gambar kan gitu. Yeah. Itu yang disebut dengan Diamond Ginrin. Nah kalau Pearl Ginrin itu dia pearl, dia di dalam. Jadi ini sisik. Nah dia Ginrinnya cuma di sini. Di tengah. Ini sisik full kita anggap, jadi Ginrinnya di sini. Kalau diamond tadi dia full, tapi ada garis-garis sininya seperti percikan cahaya diamond ya. Nah kalau pearl itu dia bulat di tengah. Kilatnya. Nah di sini juga disebutin nama dia. Ini ada Ginrin Kohaku. Nah, Ginrin Kohaku has a shine golden or silver scale and has the appearance characteristic of Kohaku. Jadi memang dia punya karakter Kohaku. Jadi untuk penilaian Ginrin bagaimana ya nanti kita bahas di selanjutnya. Kita hanya sekarang pengenalan varietas saja. Dan ini ada Pearl Ginrin. Nah ini disebut ini. Ini ada Pearl Ginrin. Pearl Ginrin Kohaku has a scale that shine around the golden or silver in the center. And has the appearance characteristic of Kohaku. Jadi dia di tengah. Jadi bisa dilihat nih, kan titiknya di tengah. Ini disebut Pearl Ginrin. Di buku ini disebutkan dalam Japan Agriculture Standard atau standar SNI-nya Jepang untuk agriculture.
di jas nomor 2006 Ginrin. Ini dituliskan nama dia nih, Shikigoi belonging a Ginrin. Ginrin maksudnya ya. Ginrin has a shine golden scale on the scarlet imprints or silver scale on the white body. And thus having the appearance characteristic of Kohaku, Taiso Sansoku, or Showa Sansoku. Jadi hanya untuk 3 varietas. Sanke itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Mas Ed? Cukup Pak. Jadi kalau mungkin intinya kalau Ginrin itu lebih cenderung ke sisik yang mengkilat ya, atau kaca ya, gitu ya. Terus terbagi 2 ya. Terbagi 2 kalau berdasarkan buku ini. Ada diamond sama pearl. Jadi masing-masing punya keunikan tersendiri ya Pak. Kalau ya. Lihat itu ya. Ya, kalau diamond itu dia biasanya full, tapi memang dia ada belahan begitu, seperti diamond ya kalau digambarkan. Kalau pearl itu dia di tengah, hanya di tengah. Ya. Dan kalau untuk Ginrin atau Ginrin A kalau kita sebut itu adalah untuk ikan varietas Taiso Sansoku, Showa Sansoku, sama Kohaku. Cuma 3 varietas itu aja ya. Dan sedikit saya mau sedikit ngasih informasi ke teman-teman karena banyak saya sempat mention kalau saya di konten yang mana lupa. Penyebutan ikan itu adalah sisiknya dulu. Jadi jangan salah, jangan Sanke Ginrin itu salah. Jadi urutan penyebutan ikan itu pertama adalah karena tanco ini punya kekhususan. Jadi tanco disebut di depan. Kalau ada tanco. Nah kalau tanco nggak ada, dia akan masuk sisik. Ginrin apa Doitsu. Nah baru yang ketiganya adalah varietasnya. Jadi salah kalau orang menyebutkan Kohaku Ginrin. Itu salah. Penyebutannya yang benar adalah Ginrinnya dulu. Jadi tanco apabila dia tanco, kalau dia nggak ada tanco berarti sisik dulu. Sisik itu dia baik Ginrin apapun Doitsu. Lalu setelah itu varietasnya. Jadi penulisan penyebutannya itu yang benar. Kalau berdasarkan literatur dari di sini juga dituliskan Ginrin Kohaku, bukan Kohaku Ginrin. Nah di sini juga per Ginrin Kohaku, karena memang dia lebih menekankan kepada per Ginrinnya. Jadi bukan Kohaku per Ginrin. Nah di sini juga dituliskan Ginrin Taiso Sansoku, bukan Taiso Sansoku Ginrin. Jadi itu ya sebagai masukan buat teman-teman. Penyebutannya seperti yang saya sebutkan tadi, jadi mohon sama-sama kita koreksi supaya memang kita lebih paham dan mencintai koi-koi kita. Ada lagi Mas Said masalah Ginrin A? Cukup sih Pak, jelas. Cukup ya. Jadi itulah 3 varietas dalam bahasan kita tentang koi first, koi universe. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, niat kami adalah memberikan pengetahuan, memberikan ilmu, berdasarkan memang yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang kami berikan ini adalah berdasarkan buku ini yang memang sudah menjadi standar daripada Shinkokai seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau menanyakan boleh langsung ketik di komen. Nanti akan kita coba rangkum, akan kita buat satu episode khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen. Dan please supportnya supaya tetap kita semangat, supaya kita tetap membuat kontennya dan supaya kita lebih kreatif. Jadi saya minta supportnya dari teman-teman. Ayo di subscribe channel YouTube-nya kita, di likes, di komen, dan ada tanda lonceng tuh itu diklik ya. Mas Ayat, ada closing sebelum ini? Cukup Pak. Cuman paling kalau buat para customer, para member, kalau cari koi, ingat Solaris Koi ya. Itu Mas Ayat, karena memang tugasnya dia, marketing manager. Ya, oke. Terima kasih banyak dan please supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.